Selamat bergabung kembali di channel Pak TR, channel yang selalu memberikan informasi update guru dan siswa, serta pembelajaran bahasa Inggris, dan juga informasi inspiratif. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe untuk update video terbaru. Baik adik-adik kami sekalian, peserta SNMPTN tahun ini, pertama sekali Pak TR ingin sekali mengucapkan selamat ya, karena adik-adik sekalian terpilih untuk mengikuti jalur SNMPTN. Seperti yang kita ketahui, tidak semua siswa bisa mengikuti kesempatan untuk menjadi peserta SNMPTN. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa SNMPTN adalah seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri menggunakan nilai rapor atau prestasi lain. Jika diterima di jalur ini, maka kamu sudah pasti nanti tinggal daftar ulang untuk menjadi mahasiswa dan tidak perlu pusing mikirin ujian lagi. Nah, beberapa tips yang perlu dipahami adik-adik kami peserta SNMPTN untuk tahun 2021 ini. Mudah-mudahan hal ini bisa membantu adik-adik kami dalam memilih jurusan. Yang pertama itu adalah hindari lintas jurusan. Maksudnya di sini adalah pilihlah prodi yang sesuai dengan latar belakang jurusan kamu saat di SMA. Nah, sebaiknya hindari lintas jurusan. Misalnya pada saat kamu di SMA saat ini adalah jurusan IPA, tetapi ingin mengambil jurusan IPS pada saat kuliah. Nah, hal ini bisa menjadi peluang kegagalan untuk lolos di SNMPTN. Memang meskipun ada yang lolos, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Yang kedua yang perlu diketahui adik-adik kami adalah ketahui passing grade jurusan. Nah, cara pilih program studi untuk SNMPTN di tahun 2021. Yang kedua adalah melihat standar nilai di jurusan PTN yang akan kamu pilih dan tingkat popularitas jurusan tersebut untuk dipilih oleh ribuan peserta SNMPTN lainnya. Nah, apakah jurusan tersebut adalah jurusan dengan passing grade tinggi dan banyak diminati oleh peserta lain? Nah, sebenarnya tidak masalah jika kamu ingin memilih jurusan tersebut, tapi pastikan terlebih dahulu apakah nilai kamu sudah memenuhi kriteria. Penentuan prioritas juga akan mempengaruhi peluang atau kesempatan siswa diterima atau tidak di jurusan tertentu yang telah ia tentukan melalui tingkat prioritas. Nah, selanjutnya yang perlu diperhatikan adik-adik kami adalah pertimbangkanlah jurusan dan PTN yang jarang diminati. Nah, anak-anak didik sekalian, kalian harus mencari informasi mengenai perguruan tinggi negeri dengan jurusan dan bidang studi yang jarang diminati atau tidak banyak dipilih oleh peserta lain dan mendekati minatmu. Jadi kita bisa lihat jurusan yang lain yang kurang diminati orang lain tapi masih berhubungan dengan minat yang kita miliki, gitu ya. Jadikan ini sebagai pertimbangan atau cadangan. Jika ternyata jurusan idaman terlalu sulit untuk dicapai, bisa jadi setelah dipikirkan kembali nanti, jurusan yang sepi peminat ini bisa menjadi jurusan kita. Nah, kalau itu bisa katakanlah sesuai dengan yang kita minati, saya rasa tidak salah ya. Selain aturan umum dari panitia SNMPTN, bisa jadi terdapat aturan tiap perguruan tinggi negeri yang perlu diperhatikan yang bisa menjadi mempengaruhi penilaian ya. Yang pertama, mulailah cari-cari persebaran alumni yang diterima di SNMPTN tahun lalu ataupun jalur lain. Cari tahu mana perguruan tinggi negeri yang paling banyak menerima siswa dari sekolahmu. Nah, yang berikutnya yang perlu diperhatikan adik-adik kami sekalian adalah pertimbangkan jurusan dari nilai rapor tertinggi ya. Cara untuk memilih program studi SNMPTN 2021 ini ya, yang pertama sekali itu bisa juga kamu nanti cek nilai rapor yang paling tinggi di rentang semester 1 sampai semester 5 ya. Katakanlah misalnya nilai bahasa Inggris dari kelas 10, kelas 11 sampai kelas 12 semester 5 nilainya 90 ke atas gitu ya. Jadi ini mungkin bisa menjadi
pilihan kita nanti ketika mencoba jurusan di perguruan tinggi negeri. Nah, adik-adik kami sekalian, yang selanjutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah pertimbangkanlah rekam jejak sekolah dalam penerimaan SNMPTN ini, gitu ya. Perlu kita ketahui salah satu kriteria dalam SNMPTN ini adalah rekam jejak sekolah. Maksudnya riwayat siswa-siswa yang pernah diterima di perguruan tinggi negeri dari sekolah tersebut. Nah, sekolah-sekolah yang secara konsisten mengirimkan siswanya ke perguruan tinggi negeri dan siswa tersebut akhirnya berprestasi ketika mahasiswa akan mendapatkan perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan sekolah yang jarang diterima di perguruan tinggi negeri tertentu. Itu artinya adik-adik kami ya, jika sekolahmu memiliki sejarah mencetak mahasiswa berprestasi, maka perguruan tinggi negeri akan lebih memilih kamu dibandingkan siswa dari sekolah lain. Nah, seperti itu kira-kira. Perlu juga saya sampaikan bahwasanya ada beberapa penilaian mungkin ya yang menjadi poin penting bagi perguruan tinggi negeri dalam hal penilaian supaya seseorang calon peserta SNMPTN itu bisa diterima. Yang pertama itu adalah akreditasi dan prestasi sekolah ya. Peringkat akreditasi sekolah dan prestasi. Apabila sekolah punya reputasi baik di ajang kompetisi, katakanlah tingkat kota, provinsi, bahkan sampai internasional ya, atau dikenal berprestasi, maka ini bisa menjadi tambahan pertimbangan positif dalam penilaian oleh universitas tersebut terhadap sekolah. Nah, yang kedua, track record alumni sekolah ya. Jumlah alumni SMA, SMK atau madrasah aliyah yang kuliah di perguruan tinggi negeri tempat siswa akan mendaftar juga menjadi pertimbangan dalam SNMPTN ya. Semakin banyak alumni yang ada di perguruan tinggi negeri tersebut, maka makin baguslah penilaian universitas terhadap sekolah tersebut. Selain itu, apabila alumni sekolah berprestasi misalnya IPK tinggi ya, maka reputasi sekolah juga di mata perguruan tinggi negeri bisa menjadi naik. Mudah-mudahan tips yang saya bagikan ini bisa bermanfaat buat adik-adik kami yang akan memilih jurusan di SNMPTN kali ini. Semoga sukses dan semoga lulus.